Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Sumaya Fitriana, NPM B1A022016, Program Studi Ilmu Hukum Kelas A. Saya ingin menjelaskan laporan pengamatan saya mengenai pengaruh pelayanan Yayasan Pengobatan Alternatif Miftahus Syifa terhadap kepuasan pasien. Yayasan Miftahus Syifa merupakan salah satu yayasan yang bergerak di bidang pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif merupakan suatu metode yang pengobatan atau perawatannya menggunakan tata cara tradisional. Di era globalisasi ini, yang menjadi indikator keberhasilan pelayanan kesehatan adalah kepuasan pasien. Kepuasan adalah timbulnya perasaan senang seseorang terhadap hasil kerja orang lain, pekerjaannya, atasannya, dan lingkungan tempat kerjanya. Kepuasan akan timbul jika harapan dan kenyataan sama atau melampaui harapan yang diinginkan. Munculnya rasa puas pada diri seorang pasien dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu karena sifat pelayanannya yang diterima dapat memberikan rasa puas, sikap petugas yang memberikan pelayanan kesehatan itu sendiri, serta bentuk komunikasi dan pelayanan yang diberikan. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa lembaga dakwah itu tidak hanya masjid, pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya, melainkan organisasi yang bergerak dalam bidang pengobatan alternatif seperti Yayasan Miftahus Syifa. Yayasan Miftahus Syifa bisa dikatakan sebagai lembaga dakwah. Mengapa demikian? Karena selain mengobati pasien, para anggota juga menyelipkan pesan-pesan dakwah selama berjalannya proses pengobatan. Selain itu, pihak yayasan juga membekali ilmu-ilmu agama kepada para anggotanya dalam menerapkan nilai keislaman sehari-hari. Kemudian, di setiap yayasan pasti memiliki logo. Berikut saya jelaskan makna mengenai logo Yayasan Miftahus Syifa. Yang pertama, ada tangan mengadah, bermakna bahwa Yayasan Pengobatan Alternatif Miftahus Syifa dalam metode pengobatannya menggunakan metode ilahiyah dengan berdoa bersama pasien. Pasien yang ikhtiar dan karyawan Yayasan Miftahus Syifa menjadi perantaranya. Kemudian yang kedua ada tali. Tali bermakna bahwa yayasan ini menjadi salah satu organisasi badan hukum yang menerima dan terbuka terhadap semua kalangan untuk bisa bergabung, yang tentunya memiliki ide dan iman yang sama untuk bisa menjalankan roda Yayasan Miftahus Syifa. Kemudian yang ketiga ada sayap. Sayap di sisi kanan dan kiri melambangkan filosofi bahwa yayasan tidak hanya ada di Provinsi Bengkulu tetapi tersebar di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan hingga mancanegara. Dan yang terakhir adalah logo bintang berjumlah 9, bintang yang kedudukannya berada paling atas dan paling besar, dimaknai bahwa tidak ada yang lebih besar dari keagungan dan kuasa Allah. Sedangkan keseluruhan bintang berjumlah 9 melambangkan Wali Songo. Yayasan mengadopsi metode pengobatan Wali Songo yaitu pengobatan ilmu nabawi atau pengobatan ala nabi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode yang digunakan Yayasan Miftahus Syifa dalam mengobati pasien. Yang pertama ada bioenergi. Bioenergi adalah teknik mentransfer jenis-jenis bioenergi tertentu dari terapis ke pasien untuk memindahkan, memperbaiki, mengurangi, atau menambah sel-sel tertentu ke dalam tubuh pasien. Yang kedua, ada bekam. Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Metode yang ketiga adalah akupuntur. Akupuntur merupakan terapi Cina kuno yang menggunakan jarum-jarum kecil. Jarum-jarum ini akan ditusukkan secara lembut pada lokasi yang tepat di tubuh. Selanjutnya ada gurah sebagai metode keempat. Gurah adalah pengobatan tradisional yang biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan sinus. Pengobatan ini dilakukan dengan cara meneteskan cairan ke hidung agar lendir keluar. Selain sinus, gurah juga bisa digunakan untuk mengobati gangguan pernafasan lainnya.
Metode yang kelima adalah pijat refleksi. Pijat refleksi adalah jenis pengobatan holistik yang sederhana dan aman untuk dilakukan. Pijatan dilakukan di beberapa titik di kaki, tangan, dan telinga yang mewakili semua organ internal, sistem tubuh, anggota badan, dan kelenjar. Yang keenam ada sauna. Sauna adalah ruangan dengan suhu panas dan kering yang digunakan untuk membantu tubuh mengeluarkan keringat dan membakar lebih banyak kalori. Sauna juga menjadi salah satu cara untuk merelaksasi tubuh. Yang ketujuh adalah obat herbal. Obat herbal adalah obat yang dibuat dari bahan alam, baik dari tumbuhan, hewan, atau mineral. Dan yang terakhir adalah prana pengobatan. Prana pengobatan adalah suatu metode penyembuhan yang menggunakan prana sebagai media untuk menyeimbangkan, menyelaraskan, dan mengubah aliran energi di tubuh. Prana berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti energi kehidupan. Setelah membahas mengenai beberapa jenis metode pengobatan pada pengobatan alternatif Miftahus Syifa, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien terhadap pelayanan Yayasan Pengobatan Alternatif Miftahus Syifa. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Kemudian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Pada ayat 1 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, dan pasal 2-nya menyebutkan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selanjutnya, pada kualitas pelayanan terdapat 5 elemen pokok untuk meraih kepuasan pelanggan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keandalan, yaitu mengacu pada upaya yayasan untuk memberikan pelayanan secara tepat kepada pasiennya. Yang kedua ada jaminan, yaitu mengupayakan agar pelanggan memiliki kepercayaan terhadap yayasan melalui pelayanan yang ramah dan sigap dalam mewujudkan keinginan pasien. Sedangkan yang ketiga adalah nyata. Maksud nyata di sini adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan harus bersifat nyata karena dapat mempengaruhi kualitas pelayanan itu sendiri. Contohnya seperti kondisi yayasan yang bersih, rapi, nyaman, dan memiliki tampilan yang menarik, tidak panas, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada empati, yaitu pelayanan yang baik adalah yang memperhatikan pasiennya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah daya tanggap. Daya tanggap di sini maksudnya adalah pemberian respon yang tepat waktu kepada pasien. Dan setelah saya melakukan wawancara terhadap beberapa pasien pada Yayasan Pengobatan Alternatif Miftahus Syifa, para pasien menyatakan bahwa kelima elemen yang tadi saya sebutkan telah ada di Yayasan Pengobatan Alternatif Miftahus Syifa. Kemudian pembahasan saya yang terakhir mengenai dasar hukum berdirinya Yayasan Pengobatan Alternatif Miftahus Syifa. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagai dasar hukum positif, mendefinisikan pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Suatu yayasan dapat dikatakan legal apabila memiliki dokumen legalitas sebagai berikut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi lebih jelas dan rincinya dapat dibaca pada laporan pengamatan saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.